dan karyawan yang pada kesempatan pagi hari ini dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan kita di pagi yang cerah ini. Selamat pagi juga, salam sehat selalu yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang mungkin pada saat ini berada di samping putra-putri mendampingi Ananda mengikuti kegiatan peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah. Dan ketinggalan anak-anak Ibu yang cantik dan cakep yang hari ini sudah siap semua, mungkin sudah dari pagi mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di SD Latihan BSU dalam kesempatan kali ini, walaupun kita di rumah saja, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti secara virtual daring untuk kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram yang pada hari ini bertepatan tanggal 20 Agustus tahun 2020. Dan pada kesempatan hari ini Bu Nin akan sampaikan susunan acara. Mungkin untuk anak-anak yang kelas 1 ini adalah kali pertama anak-anak mengikuti kegiatan seperti ini. Untuk anak-anak yang ada di kelas 2 ini adalah kali kedua, sehingga anak-anak menemukan perbedaan. Yang pertama, waktu anak-anak duduk di kelas 1, kegiatan seperti ini kita adakan di sekolah. Dan hari ini situasi yang berbeda. Mau tidak mau, kita tetap melaksanakan kegiatan ini secara virtual. Dan sebelum kita mulai acara ini, kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pembukaan sudah kita buka dengan basmalah. Yang kedua, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibawakan oleh teman kita yang kita sayangi, Ananda Kaila, yang saat ini berada di kelas 2. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Latihan BBSU. Kemudian kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Ardi. Setelah itu anak-anak boleh bertanya. Insya Allah Ustadz Ardi siap menjawab pertanyaan anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan terakhir adalah penutup. Ya, anak-anak, walaupun di rumah kita mengikuti kegiatan seperti ini, anak-anak harus tetap duduk dengan tenang, duduk dengan manis, apalagi sebentar lagi kita akan mendengarkan teman kita Kaila akan membacakan ayat suci Al-Quran. Pada saat Kaila membacakan ayat suci Al-Quran, anak-anak bisa diam dan mendengarkan. Ya. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berisik, kita dengarkan bersama-sama. Dibacakan oleh Ananda Kaila. Kepada Ananda Kaila, Ibu persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Fala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyabjura amama.
yus'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzi ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilata wa tazarunal akhirah wujuhul yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhul yawma idzin basyirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal tafaris saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla summa dhahaba ila ahlihi yatamatta awwalaka fa'awwa summa awwalaka fa'awwa ahsabul insanu an yutraka sudah alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Subhanallah, betapa merdunya kita dengarkan suara Ananda Kaila. Dan untuk anak-anak ketahui bersama bahwa teman kita Ananda Kaila nanti juga akan mengikuti lomba hafalan surah dari ayat suci Al-Quran. Dan kita doakan bersama-sama semoga Ananda Kaila dapat melaksanakan tugas yaitu mengikuti lomba tadi dengan sebaik-baiknya, dan kita doakan semoga dimudahkan, diberikan kelancaran dan kesuksesan. Untuk anak-anak yang lain juga jangan mau kalah, juga harus belajar dan belajar agar juga mempunyai prestasi-prestasi yang baik. Terima kasih Ananda Kaila. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sejenak sambutan dari Ibu Kepala SD Latihan YBBSU kepada Ibu Novayanti. Kami persilahkan. Iya, baik, terima kasih Bu Ninin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini
kita mendapatkan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah SD Latihan YBBSU dengan tema Hidup Sukses dengan Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan waktunya tepat yaitu pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah atau tanggal 20 Agustus 2020. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini tak lupa kita juga panjatkan doa memohon kesembuhan untuk semua keluarga atau kerabat kita yang mungkin dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Semoga semuanya segera mendapatkan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Ya, anak-anak kelas 1 dan 2 yang Ibu sayangi dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ibu ucapkan terima kasih anak-anak sudah bergabung untuk kegiatan kita walaupun secara daring. Untuk anak kelas 2 ini pelaksanaannya berbeda, di mana tahun lalu kita melaksanakannya di sekolah. Ya, untuk kelas 1 pengalaman pertama merayakan di SD Latihan BBSU, anak-anak pertama kalinya langsung dengan kegiatan daring. Ini tidak masalah anak-anak, mudah-mudahan tahun depan kita masih diberi umur panjang, kita bisa melaksanakan kegiatan ini kembali berkumpul bersama di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Dan dengan walaupun caranya berbeda, tetapi ini Ibu harapkan tidak mengurangi makna dari peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah kali ini. Dan untuk kesempatan kali ini, Ibu harapkan anak-anak nanti bisa lebih memahami dan bisa mengambil hikmah dari peringatan ini sesuai dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh penceramah kita, yaitu Ustadz Ardi, yang setelah ini nanti akan menyampaikan tausiahnya. Baik anak-anak, Ibu juga berpesan untuk Ananda Kaila, semoga sukses untuk pelaksanaan lomba yang akan diikuti, dan anak-anak yang lain juga bisa termotivasi untuk lebih baik lagi, terutama yang kita harapkan adalah dengan peringatan ini adalah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harapkan anak-anak bisa mengikuti acara ini sampai selesai, dan jika nanti waktunya terputus, anak-anak bisa segera sambung lagi, nanti akan dipandu oleh host Bu Iva, dan nanti Bu Ninin juga akan memandu sebagai pembawa acara. Jadi nanti anak-anak bisa langsung bergabung lagi, dan Ustadz Ardi yang saat ini yang akan menyampaikan seandainya terputus bisa langsung menyambung lagi. Demikian saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makannya ditunda dulu sebentar, kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ardi. Kepada Ustadz Ardi, kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Apa saja yang 12 bulan itu anak-anakku? Yang pertama bulan Muharram, kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jumlahnya ada 12 bulan. Dan ini juga disebut sebagai bulan-bulannya umat Islam. Karena Allah menciptakan bulan tersebut juga dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam. Dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Jadi bulan Islam itu ada 12 anak-anak. Di antara yang 12 tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang 12 bulan itu anak-anakku? Di antaranya adalah bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan Rajab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus Nabi dinaikkan lagi ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dan begitu juga bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus kita melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut. Kemudian ada yang namanya bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bulan Dzulqa'dah bulan yang berdekatan dengan pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang berhaji. Orang yang mau berhaji mempersiapkan dirinya dimulai bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang ketiga, bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Apa saja kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Kemudian di bulan Dzulhijjah itu ada satu hari yang kita dianjurkan untuk berpuasa, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut hari Arafah. Yang disebut hari Arafah. Hari yang kita disuruh untuk berpuasa di bulan itu. Dan banyak lagi kemuliaan di bulan Dzulhijjah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bulan Muharram, yaitu bulan yang saat ini kita berada di bulan itu. Bulan Muharram. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Muharram, anak-anak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah.
Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperluas ajaran agama Islam ini di kota Madinah. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Nabi Muhammad pernah dikotori, pernah dilempar kotoran, pernah diludahi, bahkan mau dibunuh. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah lebih dulu ke kota Madinah. Wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hijrah ke kota Madinah. Adapun aku belum diizinkan oleh Allah untuk berangkat ke kota Madinah. Maka berangkatlah sahabat-sahabat Rasul ke kota Madinah. Tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, orang-orang kafir waktu itu dia bermusyawarah dengan teman-teman yang lain. Bagaimana ini? Orang-orang sudah pada hijrah ke kota Madinah. Kita khawatir kalau di kota Madinah nanti Islam sudah tersebar, bakalan gawat kita ini, bakalan hancur kita ini, kata orang-orang kafir. Akhirnya mereka mencari orang-orang yang hebat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyewa orang-orang yang hebat untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada malam itu rumah Nabi Muhammad dikepung. Tapi keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang waktu itu ada 3 orang yang tinggal di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Sebelum Nabi Muhammad berangkat, Nabi Muhammad pesan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kamu tetap tinggal di rumahku ya. Kamu tidur di kamarku ya." Sayyidina Ali enggak protes gitu. Tetap Sayyidina Ali melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota, dari rumahnya. Orang-orang yang jahat tersebut tidak sedikit pun melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Padahal mata mereka bangun, tapi tidak melihat Nabi Muhammad sedang keluar dari rumahnya. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Mereka sedikit pun tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat karena jarak kota Mekah ke kota Madinah sangat jauh. Nabi Muhammad takut kesiangan. Akhirnya Nabi Muhammad singgah di sebuah gua. Dan terus orang-orang kafir mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapanya Nabi Muhammad. Betapa senangnya Nabi Muhammad. Kenapa senang? Karena di kota orang-orang yang di kota Madinah menyambut Nabi dengan ucapan yang sangat bagus. Ucapan yang sangat mudah. Apa ucapan mereka? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Disambut dengan lagu seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa senangnya. Kapan itu anak-anakku? Itu terjadi di bulan Muharram. Maka dengan itulah disebutlah namanya tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Apa itu tahun Hijriah? Tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah itu apa namanya? Hijrah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu yang disebut hijrah. Jadi kalau ada anak-anakku, ada yang asalnya dari Jawa pindah ke Balikpapan, itu juga namanya hijrah anak-anak. Ada yang dari Banjar seperti Ustadz asalnya dari Banjar, pindah ke kota Balikpapan, itu juga namanya hijrah. Ya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, betapa perjuangan Nabi Muhammad, betapa dahsyatnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anunya ada kayak gini. Dan apa makna dari tahun Hijriah ini? Kayak ada yang ini. Kemarin kita berada di tahun 1441 Hijriah. Yang sekarang kita memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Ada dua makna yang terkandung itu anak-anak. Satu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur sehingga kita bertemu dengan tahun 1442 Hijriah. Yang kedua, apapun yang kita lakukan di tahun 1441 Hijriah, maka hendaknya 1442 Hijriah ini kita lebih baik. Yang dulunya kita kalau disuruh oleh orang tuanya belajar, sering mengucapkan malas bu, malas ma, malas pak, maka di tahun ini jangan ada yang malas-malasan lagi. Yang biasanya di tahun lalu sering main HP dan lain sebagainya, sehingga kalau sudah mengerjakan PR sampai mengerjakan PR-nya di sekolah. Di tahun ini enggak ada lagi yang mengerjakan PR-nya di sekolah, harus benar-benar mengerjakannya di rumah. Tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Nah, anak-anakku, di bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelum kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau yang bernama Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa tadi
ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Bagaimana nikmatnya surga anak-anakku. Surga itu sangat enak, luar biasa. Enggak ada kipas angin, tidak ada AC, tapi dingin di dalamnya. Sejuk di dalam surga itu. Mau makan apa saja ada. Nabi Adam mau makan anggur, tinggal petik. Enak Nabi Adam di dalam surga. Tapi kata Allah, wahai Adam, kamu silakan makan apa saja yang ada di dalam surga. Tapi satu kata Allah, satu, kamu jangan mendekati itu pohon. Pohon apa namanya, nak? Pohon khuldi. Pohon khuldi. Jangan mendekat, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam dibujuk oleh syaitan untuk mendekat, akhirnya Nabi Adam memakan itu buah khuldi. Akhirnya Allah marah. Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Allah turunkan Nabi Adam yang tadinya di surga, diturunkan ke bumi. Di bumi Nabi Adam alaihissalam susah, nak. Mau anggur harus nanam dulu. Mau pisang harus nanam dulu. Capek Nabi Adam. Terbayang di surga kan kalau mau anggur tinggal ambil, tinggal petik. Di dunia Nabi Adam alaihissalam kalau mau anggur harus tanam dulu. Kesusahan Nabi Adam, minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, akhirnya Nabi Adam diampuni oleh Allah dosa Nabi Adam tepat anak-anakku di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Kalau di bulan ini tanggal 10 Muharram itu hari apa ya? Ini tanggal 30 Ustaz. Hari apa, Bu? 10 Muharram itu. Ini Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, tambah 10 hari lagi. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Itu tepat tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diampuni oleh Allah dosanya Nabi Adam. Kemudian juga terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai pernah dikatakan orang Nabi Nuh orang gila dan lain sebagainya. Kenapa dikatakan Nabi Nuh sebagai orang gila? Karena pada suatu hari Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal di atas gunung. Orang kalau buat kapal biasanya di pinggiran laut atau pinggiran sungai. Ini Nabi Nuh alaihissalam buat kapalnya di atas gunung. Sampai diolok-olok orang. Sampai pada suatu hari selesailah Nabi Nuh alaihissalam buat kapalnya. Kapal yang begitu besar. Akhirnya pada suatu hari orang iseng akhirnya buang kotoran di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang kencing di sana, ada dan lain sebagainya, buang kotoran di sana. Pada akhirnya mereka yang buang kotoran di kapalnya Nabi Nuh diberikan sakit oleh Allah yang tidak ada penyembuhnya. Berobat ke dokter tidak sembuh. Akhirnya ada salah satu orang yang datang ke kapal itu, orang itu sakit. Akhirnya diambillah kotoran itu, diusapkan ke badannya, sembuh orang tersebut.
Pulang dia ke kampungnya, ada orang lihat, loh, kok kamu sembuh? Kenapa kamu sembuh? Berobat di mana? Kata orang tersebut, saya tadi mengambil kotoran di kapalnya Nuh. Saya usapkan ke badan sehingga saya sembuh. Akhirnya orang berbondong-bondong datang ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai kapalnya Nabi Nuh bersih. Tidak ada kotorannya lagi. Bersih. Orang-orang yang jahat tersebut tetap tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah turunkan badai. Hujan yang sangat lebat. Sampailah banjir. Banjir yang sangat besar. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, teman-temannya Nabi Nuh, berangkat ke atas gunung, masuklah ke dalam kapalnya Nabi Nuh, beserta hewan-hewannya. Akhirnya orang Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh selamat dari banjir tersebut. Dan pada suatu hari, berhari-hari Nabi Nuh alaihissalam melewati banjir tersebut dan pada akhirnya sedikit demi sedikit air menjadi surut dan menjadi kering. Orang-orang yang di kapal Nabi Nuh alaihissalam beberapa hari di kapal Nabi Nuh merasa kelaparan. Akhirnya dia bicara kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, kami dalam keadaan kelaparan, bagaimana ini? Tanaman hancur semua, dilanda banjir. Habis semua." Kata Nabi Nuh, "Ya sudah, gini aja. Ada sisa apa yang kalian bawa?" Kata Nabi Nuh. "Bawa perbekalan-perbekalan kalian." Akhirnya ada orang yang membawa beras, ada yang membawa kacang, ada yang membawa jagung, hanya sedikit-sedikit. Lalu dikumpulkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dimasak oleh Nabi Nuh sehingga menjadi menjadi bubur. Maka orang-orang menyebutnya bubur Asyura. Apa tadi namanya anak-anak? Bubur Asyura, anak-anak. Bubur yang dimakan di tanggal 10 Muharram. Yang dimakan di tanggal 10 Muharram. Jadi boleh kita melakukan hal itu. Cuma bagi kita anak-anakku, bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan pada tanggal 10 Muharram itu untuk berpuasa, yang hukum puasanya sunnah. Ya, jadi nanti hari Sabtu tanggal 10 Muharram itu kita disuruh untuk berpuasa. Dan juga kita disuruh untuk puasa sebelumnya di tanggal 9 yang disebut hari Tasu'a. Hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Jadi kita pada bulan ini, bulan Muharram ini, kita ada dua yang disuruh untuk berpuasa, yaitu tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Jadi kalau ada anak-anakku, ada orang tuanya yang mau bikin bubur, silahkan. Tapi yang lebih bagus itu buburnya dibikin untuk berbuka puasa tanggal 10 Muharram. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di tahun ini, di tahun baru 1442 ya, menjadi murah rezekinya, kesehatan oleh Allah, orang tuanya yang
Ustadznya terkeluar Bu Ninin. Kenapa? Ustadznya terkeluar nih. Oh, terkeluar kali enggak? Iya. Kita tunggu sebentar lagi. Sebentar. Oh, mungkin nih baru juga masuk lagi nih. Masuk lagi nih sudah. Silakan Ustaz, dilanjutkan. Oke, anak-anakku. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kemudian mudah-mudahan pandemi musibah yang melanda negeri kita mudah-mudahan cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersekolah kembali seperti. Oke, anak-anakku, kita angkat tangan semua. Aminkan doa Ustaz. Jangan ngomong suara yang masuk nanti. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, entar keluar lagi, tunggu ya. Suaranya yang kecil Bu Ifa. Allahumma ya Allah, ya Karim, ya Rahman, Rahim, ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan segala urusan kami, mudahkan segala urusan keluarga kami, mudahkan usaha orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh dan solehat, ya Allah. Setelah musibah yang menimpa negeri kami, ya Allah, dengan kuasa-Mu, ya Allah, dengan kekuatan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih banyak yang sudah memberikan tausiah yang sangat bermanfaat buat anak-anak. Kami peserta yang lain sangat berguna. Apa yang sudah Ustadz sampaikan, kita semua mengingat, mendengar semua, berharap kita sana seperti yang telah disarankan juga anak-anakku tadi yang sampai lupa bahwa tahun ini anak-anak harus lebih baik lagi daripada tahun yang lebih semangat belajar kepada orang tua, menurut kata-kata Bapak dan Ibu guru. Anak-anak kelak menjadi anak-anak yang sukses seperti tema peringatan 1 Muharram kita pada hari ini, ya. Hidup kita sukses dengan meneladani akhlak dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Amin. Demikianlah Bu Nenin, kita sebelum tutup
Halo Ibu Ninin, kita sebelum tutup, kita mau ambil dokumentasi foto, jadi tolong kameranya semua dinyalakan, biar untuk dokumentasi Bu Iva. Terima kasih Bu Ninin. Ya, terima kasih kembali Bu Iva. Ayo anak-anak yang masih kameranya tertutup, minta tolong kepada ayah bunda, bapak ibu untuk membuka kameranya karena Bu Iva mau mendokumentasikan gambar anak-anak semua. Betul Bu Iva? Ada yang belum? Sebentar Ibu. Nah, sikapnya yang bagus supaya fotonya terlihat semua ya. Tidak ada yang... Mohon maaf Bu Yosi sama Rama belum. Kameranya buka aja Bang. Bu Yosi Ya. sama Bu Nova. Ini kan mau dipoto. Bu Nova langsung dinyalain. Ya. Kameranya saja ya. Bu Yosi, Rama. Ya, suaranya dimatikan aja, enggak apa-apa. Yang dinyalakan Faiz juga belum, Faiz, Rama, Bu Yosi. Iya. Oke. 1, 2. Sudah Bu Iva? Sebentar lagi Bu, sebentar Ibu. Ini Bu Yosi belum. Oh, ini belum. Oke, Bu Yosinya lagi repot ya. Jadi tidak bisa dinyalakan. Mana tadi? Sekali lagi Bu ya. Oke Bu, terima kasih semuanya Bu Ninin, Ustadz Adi, Bapak Ibu guru semua. Monggo saya kembalikan lagi ke Bu Ninin. Oke, demikianlah acara kita pada pagi hari ini, yaitu peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah.